Bapak Ibu sekalian, bertemu lagi kembali dengan saya, Pasilia Totor. Nama saya ini dari Kecamatan Kintab, Kabupaten Tanah Laut. Dan saya sampaikan kali ini adalah kesehatan gizi, pengasuhan, dan stimulasi. Fokus utamanya adalah materi stunting. Tujuannya adalah peserta dapat menjelaskan stunting, ciri, penyebab, dan dampak dari stunting. Nah, sebelum kita memulai ke materi, kita ice breaking dengan senam otak. Senam otaknya adalah, ayo kita sama-sama. Lagunya lagu Ampar-Ampar Pisang, ciri khas dari Kalimantan Selatan, dengan menggunakan jari tangan. Jari tangan kita yang satu, yang tangan kanan seperti ini, tangan kirinya angka 2. Mulai dari pelan, setelah itu dipercepat. Kita mulai ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sabigi di hurung bari-bari. Dipercepat. Mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya sang surupan. Percepat lagi. Nang mana batis ketum, dikitip bidawang. Nang mana batis ketum, dikitip bidawang. Boleh. Ganti nanti gerakan-gerakan selanjutnya. Kita lanjut ya. Apa itu stunting? Tadi kita sudah senam otak untuk merefresh otak-otak kita. Jadi stunting adalah salah satu gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Nah, begitu pula dengan otak-otak kita. Apabila otak kita tidak di-refresh, tidak diulang terus dengan ilmu-ilmu yang kita perlu pelajari, maka pertumbuhannya pun dan perkembangannya akan berkurang. Apalagi tidak dipenuhi dengan gizi buruk atau adanya infeksi berulang. Stimulasi psikososial adalah stimulasi yang tidak ada ditanamkan sejak awal kelahiran, yaitu bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Bapak Ibu bisa mengecek di lembaga Bapak Ibu masing-masing apakah ada siswa yang menurut Bapak Ibu mengalami stunting. Ciri-ciri stunting. Ciri-ciri stunting: tinggi badan lebih rendah dari anak usianya. Kemudian wajah tampak lebih muda dari anak seusianya. Pertumbuhan melambat. Usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata atau eye contact. Kemudian tanda pubertas terlambat. Performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Selanjutnya, pertumbuhan gigi terlambat. Itu salah satu ciri-ciri stunting. Nah, penyebab stunting. Penyebab stunting bisa terjadi karena sosial atau budayanya, pendidikannya, kemudian dari pola makan ibu waktu mengandung. Di sini ada politik ekonomi. Ekonomi artinya ekonomi kehidupan keluarganya, maka akan menyebabkan stunting. Dampak dari stunting. Dampak dari stunting ada banyak kita mengalami dampaknya, yaitu dampak kesehatan. Dampak kesehatan terjadi biasanya buat anak-anak stunting lebih ke obesitas lebih tinggi. Kemudian dampak pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduknya dengan adanya stunting, pertumbuhan penduduk di daerah kita menjadi lebih rendah lagi. Kemudian dampak ekonomi. Dampak ekonomi terjadi karena sumber daya manusia yang kurang berpotensi dikarenakan stunting. Karena stunting, pertumbuhan kognitifnya, pertumbuhan sosialnya, kemudian kemampuan dalam bersosialisasinya pun akan berkurang. Itu adalah dampak-dampak dari stunting. Terakhir, kita evaluasi kepada Bapak Ibu. Saya harapkan untuk bisa menjelaskan dengan bahasanya sendiri apa itu stunting, kemudian penyebab-penyebab secara umumnya stunting. Kemudian masukkan ke link yang sudah saya siapkan. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Salam sehat selalu dan jangan lupa bahagia.